Seperti yang kita ketahui bahwa perairan dan juga laut Indonesia merupakan aset luar biasa yang berkedudukan sebagai poros maritim dunia. Dan salah satu kajian yang paling serius ialah permasalahan sampah plastik yang menjadi ancaman ketika tidak segera diselesaikan. Permasalahan sampah plastik hingga saat ini juga telah menjadi perbincangan hangat dunia internasional, khususnya dalam hal manajemen dan juga pengolahan sampah yang masih belum optimal. Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara di dunia yang belum maksimal dalam hal pengolahan sampah plastik. Hal tersebut mengantarkan Indonesia menduduki peringkat dunia dengan penyumbang sampah plastik terbanyak, dengan persentase 83% yang masih belum terkelola maksimal. Salah satu daerah di tanah air yang juga sedang berperang dan juga bergelut dengan permasalahan sampah plastik ialah Provinsi Bali. Tercatat sepanjang akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali telah mengumpulkan sebanyak 1.800 ton sampah di sepanjang Pantai Kuta saja, dan mirisnya tidak semua sampah yang dapat dikelola dengan baik. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dirasa kurang maksimal dan juga kurang efektif seperti penerapan TPS, TPA, dan juga konsep 3R dalam mengolah sampah plastik. Hal tersebut dikarenakan karena pemerintah bergelut dengan bagaimana menghilangkan timbunan sampah plastik yang susah terurai, bukan bagaimana mengolah sampah plastik agar lebih dapat dimanfaatkan di berbagai bidang multisektoral. Permasalahan lain yang diakibatkan oleh sampah plastik atau timbunan sampah plastik ialah uh, zat yang terkandung dalam zat plastik dapat terserap ke dalam biosfer dan akan mempengaruhi kehidupan organisme, khususnya di tempat wisata dan juga tempat wisata internasional yang ada di kawasan Bali. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan buruknya citra pariwisata yang berdampak pada menurunnya minat wisatawan mancanegara. Tentu hal tersebut juga akan berdampak pada bidang sektor pariwisata, ekonomi, dan juga bidang-bidang lainnya. Berikut merupakan alur berpikir dari inovasi kami, yaitu tentang pengolahan sampah plastik menjadi ekobrik. Kemudian, ekobrik dari sampah plastik yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan fondasi untuk membangun jalan setapak di kawasan pesisir, dengan harapan dapat menjadi strategi baru dalam memanfaatkan sampah plastik dan juga dapat menjadi branding destinasi wisata, khususnya di daerah pesisir Pantai Kuta. Tentu saja, inovasi ini merupakan salah satu perwujudan untuk mensukseskan SDGs tahun 2020 pada poin Climate Action, Life Below Water, dan juga Life Online. Dalam hal ini, fokus yang ingin kami selesaikan ialah masalah di daerah pesisir Bali, belum optimalnya manajemen pengolahan sampah plastik, dan juga masih minimnya peran masyarakat dalam memanfaatkan sampah plastik, hingga dibutuhkan solusi untuk mengentaskan masalah tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami tim inovator muda dari Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan karya terbaik kami dengan judul EcoBrick Road Zone sebagai program Pantai Kuta melalui peran nasional dan sirkulasi berbasis EcoBrick sebagai strategi pelestarian kawasan. Sejauh ini, pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan konstruksi masih belum begitu familiar di tanah air. Padahal, sampah plastik yang kebanyakan adalah polimer polyester termoplastik dalam keluarga polimer polyester dapat memiliki sifat yang sangat baik pada ketahanan mekanis termal, kimia, serta stabilitas dimensi. Sampah plastik dijadikan ekobrik juga dapat menurunkan suhu sekitar 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Pemanfaatan sampah plastik menjadi jalan setapak berbahan dasar ekobrik ini digunakan sebagai pembuatan jalan setapak di daerah pesisir pada Pantai Kuta. Hal ini menjadi terobosan baru dalam memanfaatkan plastik dan juga dapat menarik daya tarik wisatawan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Hasman dan kawan-kawan pada tahun 2020 terkait penggunaan ekobrik sebagai bahan bangunan atau konstruksi, di mana ekobrik memiliki ketahanan yang baik pada titik leleh mencapai 274 derajat Celcius, tahan terhadap tekanan hingga 40 kilonewton, dan juga terbukti kokoh sehingga dapat dikonstruksi untuk fasilitas umum yang lebih ikonik dan juga lebih baik sebagai strategi baru dalam pemanfaatan sampah plastik. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya.
Oke ya, kita beranjak ke prinsip dan indikator. Jadi membawa maupun merumuskan inovasi tersebut tentu berpacu pada prinsip sekaligus indikator yang berkelanjutan. Nah, bisa berkaitan dengan prinsip keseimbangan, kemudian prinsip partisipasi masyarakat, lalu tidak pula juga dengan prinsip keterpaduan, prinsip konservasi pastinya, serta prinsip penegakan hukum. Nah, keseluruhan proses branding berbasis Ecobrik tentu diimplementasikan dengan melakukan koordinasi pihak terkait. Pada salindia selanjutnya. Oke, tentang implementasi untuk koordinasi terhadap pihak-pihak terkait dan perizinan secara legal, kemudian tinjauan kondisi lapangan dan juga perakitan dilanjutkan evaluasi operasional secara keseluruhan. Nah, boleh dilanjut? Oke, beranjak ke indikator berkelanjutan, setidaknya ada 3 poin yang telah kami kumpulkan dan kami highlight, di mana yang pertama konservasi pantai dengan optimalisasi ekosistem pesisir, kemudian yang kedua indikator peningkatan kuantitas wisatawan domestik maupun mancanegara, dan ketiga aspek pemberdayaan masyarakat untuk terampil dalam karakterisasi sekaligus pengelolaan sampah plastik, hingga optimalisasi rancang bangun Ecobrik Road Zone untuk menunjang potensi wisata pesisir Kuta Bali dengan pertimbangan keasrian lingkungan tentunya. Nah, tim kami sudah memvisualisasi perencanaan kreatif, baik penataan fungsional maupun sirkulasi berbasis Ecobrik itu sendiri. Kemudian untuk penataan fungsional di sini bisa dikatakan bahwa fasilitas publik yang dikembangkan dengan memperhatikan keragaman fungsi, keragaman jenis tentunya sekaligus peletakan fasilitas pada setiap zona ataupun ruangnya. Nah, untuk tata letak fasilitas, tentu kami mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan pengunjung serta kondisi lingkungan. Sekaligus untuk desain fasilitas fisik tentu diarahkan agar mampu mencerminkan image karakter lokasi dari Pantai Kuta Bali itu sendiri. Nah, untuk penataan fungsional, ini berupa pembangunan meja, kursi, sekaligus tempat sampah dengan campuran adonan semen, pasir, dan juga ekobrik yang kokoh. Nah, kemudian ya, berikut merupakan visualisasinya, lalu dilanjut dengan penataan sirkulasi yang telah kami rancang, mempertimbangkan adanya jalur wisata atau jalur setapak yang menjadi penghubung antar zona di kawasan wisata Kuta Bali. Nah, prinsip dan petunjuk yang dapat digunakan dapat dalam membuat dan juga mengevaluasi rencana tapak ini berkaitan dengan pengembangan fasilitas dalam tapak kawasan tersebut dan juga dibuat seminimal mungkin agar tidak mengganggu ekosistem alam yang ada di dalam Kuta Bali. Kemudian untuk pembangunan jalan setapak berbasis Ecobrik ini sebagai pengganti paving tentunya yang bernilai positif, di mana dapat meminimalisir biaya pembangunan, kemudian mengoptimalkan, yang pasti adalah mengoptimalkan kuantitas sampah plastik di kawasan pantai dan juga mendukung adanya peningkatan keterampilan pembuatan Ecobrik. Kemudian bisa di next, memperkuat rancangan penataan fungsional dan juga sirkulasi yang kami susun, maka dirumuskan analisis SWOT dengan pertimbangan penuh. Kemudian di aspek strength, kelebihannya itu adanya aspek strategi pengurangan sekaligus optimalisasi sampah plastik di kawasan pesisir, kemudian poin pengembangan Ecobrik guna meningkatkan minat wisatawan. Nah, untuk weakness-nya sendiri kami berfokus pada skala, yaitu scale-nya dari Ecobrik Road Zone yang ada di ruang publik, sehingga intensitas pengelolaannya itu harus ekstra untuk meminimalisir kerusakan dan sebagainya. Nah, serta perizinan yang tergolong lebih panjang atau lebih intens untuk eksistensi pesisir seperti Pantai Kuta Bali. Nah, kemudian untuk opportunity, untuk peluangnya yang kami kaji tentang peluang peningkatan keterampilan masyarakat, kemudian menjadikan ruang publik pertama berupa kawasan pesisir dengan pembangunan fungsional maupun sirkulasi berbasis Ecobrik. Kemudian untuk suspek ancaman kompetitor pembangunan Ecobrik di kawasan wisata umumnya pesisir yang lebih unggul dalam segi desain, kemudian memiliki nama besar untuk berafiliasi secara mudah dalam hal perizinan, ataupun dalam segi skala realisasi, di mana tergolong large scale. Realisasi dari Ecobrik Road Zone yang sudah kami rancang, mengembangkan topografi, dan juga berbagai aspek yang sudah kami sehingga kesimpulan dari inovasi kami ialah
Eco-Brick Road Zone dapat dimanfaatkan sebagai penunjang bangunan infrastruktur di daerah pesisir dan secara penuh mendukung pemanfaatan limbah sampah plastik sebagai bahan yang bermanfaat dan memiliki daya tahan yang sangat baik, sehingga dapat menjawab problematika permasalahan sampah plastik serta dapat bermanfaat di bidang lingkungan, dan juga pariwisata khususnya di daerah pesisir Pantai Bali, yaitu Pantai Kuta.